Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Madi Aryadananjaya. Saya merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 23170511123 dari kelas 4G. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil review artikel yang telah saya pilih dengan fokus pada topik terkait perataan laba atau income smoothing. Video ini dibuat untuk memudahkan penyampaian analisis serta memberikan pemahaman yang lebih efektif dan efisien kepada audiens atau teman-teman tanpa harus membaca teks. Cukup dengan menyimak poin-poin penting yang akan saya sampaikan. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang masih bingung atau awam mengenai apa itu perataan laba. Perataan laba sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengatur atau memanipulasi laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan tujuan agar laba lebih terlihat stabil dan tidak terlalu fluktuatif dari periode ke periode. Praktik ini dilakukan dengan menunda pengakuan pendapatan atau mempercepat pengakuan beban di satu periode tertentu, kemudian mengatur sebaliknya di periode berikutnya. Tujuan utama dari perataan laba adalah untuk mengurangi fluktuasi laba, menciptakan citra kestabilan keuangan perusahaan, serta meningkatkan kepercayaan investor. Fenomena yang saya angkat dalam penelitian ini adalah mengenai kecenderungan perusahaan melakukan perataan laba atau income smoothing guna menjaga citra keuangan yang positif di mata investor. Sebagai contoh, PT Akasa Wira International Tbk mengalami peningkatan laba bersih meskipun penjualan menurun, yang diduga disebabkan oleh efisiensi biaya atau tambahan pendapatan non-operasional. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah faktor keuangan seperti kepemilikan kas, rasio pengungkit, dan margin laba bersih turut mempengaruhi praktik perataan laba sebagai strategi perusahaan dalam mempertahankan citra keuangan yang baik. Artikel ilmiah yang saya pilih memiliki judul Pengaruh Kepemilikan Kas, Rasio Pengungkit, dan Margin Laba Bersih terhadap Income Smoothing. Sesuai dengan judulnya, artikel ini menganalisis seberapa besar pengaruh kepemilikan kas, rasio pengungkit, serta margin laba bersih terhadap kemungkinan praktik perataan laba pada suatu perusahaan. Dalam artikel ini, teori yang digunakan atau dijadikan sebagai grand teori, yaitu teori keagenan atau agency teori dan teori akuntansi positif atau positive accounting theory. Masing-masing teori ini erat kaitannya dengan perataan laba, sehingga teori tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Adapun 3 hipotesis yang diuji dalam artikel ini, yang terdiri dari 3. Yang pertama yaitu kepemilikan kas berpengaruh positif terhadap perataan laba, rasio pengungkit berpengaruh positif terhadap perataan laba, serta margin laba bersih berpengaruh positif terhadap perataan laba. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode purposive sampling dengan teknik berdasarkan pertimbangan tertentu atau judgment sampling dengan subjek penelitian yakni sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan metode ini, peneliti memilih atau mengambil data sampel berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang dianggap relevan. Lebih lanjut, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumenter, dan teknik analisis data yang dipergunakan yaitu analisis regresi logistik atau logistic regression. Pada bagian hasil dan pembahasan, peneliti melakukan beberapa uji statistik untuk mengetahui pengaruh kepemilikan kas, rasio pengungkit, dan margin laba bersih terhadap praktik perataan laba. Jumlah data sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 72 sampel perusahaan selama rentang waktu 3 tahun, dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Uji statistik yang dilakukan oleh penulis atau peneliti terdiri dari 5. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, yang dimana hasil uji ini menunjukkan variasi nilai-nilai seperti minimum, maksimum, rata-rata atau min, dan standar deviasi untuk masing-masing variabel seperti kepemilikan kas, rasio pengungkit, margin laba bersih, dan juga income smoothing atau perataan laba. Lalu uji yang kedua yaitu uji regresi logistik,
yang dimana uji regresi logistik menguji hipotesis. Dan berdasarkan hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap income smoothing. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi untuk kepemilikan kas adalah 0,321, lalu untuk rasio pengungkit sebesar 0,801, dan margin laba bersih sebesar 0,117, yang dimana lebih besar dari ambang batas nilai signifikansi yaitu sebesar 0,05, sehingga dinyatakan tidak signifikan. Selain itu, meskipun koefisien regresi atau beta untuk margin laba bersih menunjukkan nilai positif, tetap tidak signifikan secara statistik. Lalu yang ketiga yaitu uji kelayakan model regresi atau good of fit test. Peneliti melakukan uji kelayakan model atau goodness of fit test dengan menggunakan Hosmer and Lemsou test. Hasilnya menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,543, yang dimana lebih besar dari 0,05, yang berarti model regresi logistik yang digunakan cukup baik dan layak untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Lalu uji yang keempat yaitu uji keseluruhan model atau overall model fit test. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai min 2 log likelihood atau LL antara model awal atau block number sama dengan 0 dan model akhir atau block number sama dengan 1. Nilai min 2LL menurun dari 95,265 menjadi 92,613. Terjadi penurunan sebesar 2,652, yang dimana penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan kelayakan model meskipun tidak terlalu besar, sehingga dapat dikatakan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data. Uji yang terakhir yaitu uji matriks klasifikasi. Uji matriks klasifikasi atau classification matrix dipergunakan untuk melihat akurasi model dalam memprediksi dilakukan atau tidaknya praktik perataan laba di perusahaan. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa model ini cukup baik dalam memprediksi perusahaan yang tidak melakukan income smoothing. Dengan akurasi sebesar 100%, model ini memprediksi sejumlah 45 perusahaan tidak melakukan perataan laba. Namun, model ini gagal dalam memprediksi perusahaan yang melakukan income smoothing. Dengan akurasi sebesar 0%, model ini memprediksi sejumlah 27 perusahaan akan melakukan praktik perataan laba. Sehingga secara keseluruhan, tingkat akurasi model ini sebesar 62,5%, yang berarti ketepatan klasifikasi pada penelitian ini sebesar 62,5% dari jumlah sampel 72 untuk uji ketepatan klasifikasi. Sehingga berdasarkan uji statistik tersebut, dapat diinterpretasikan jika ketiga variabel tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Hal tersebut dikarenakan yang pertama, untuk kepemilikan kas diduga karena kas yang dimiliki perusahaan lebih banyak digunakan untuk kegiatan operasional rutin, pembayaran kewajiban dan dividen bukan untuk melakukan manipulasi laba. Lalu yang kedua, untuk rasio pengungkit juga serupa, di mana besarnya tingkat liabilitas perusahaan tidak cukup menjadi pendorong bagi manajemen untuk melakukan perataan laba. Hal ini juga karena rata-rata perusahaan yang menjadi sampel memiliki tingkat utang yang rendah, sehingga tekanan dari kewajiban utang pun minim. Dan yang ketiga, untuk margin laba bersih, peneliti berargumen bahwa besar kecilnya margin laba tidak serta-merta membuat perusahaan melakukan perataan laba. Faktor-faktor eksternal dan internal lain seperti tekanan dari investor, struktur manajemen, atau mekanisme tata kelola perusahaan mungkin lebih berperan dalam keputusan perataan laba. Nah, berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis tersebut, artikel ini menyimpulkan bahwa kepemilikan kas, rasio pengungkit, dan juga margin laba bersih tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik income smoothing atau perataan laba pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2017 sampai dengan 2019. Dengan demikian, tingkat arus kas, tingkat liabilitas atau risiko yang tinggi dan profitabilitas perusahaan tidak cukup kuat menjadi faktor pendorong manajemen dalam melakukan perataan laba.
Hal ini mengindikasikan bahwa praktik perataan laba lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar ketiga variabel tersebut. Selain itu, peneliti juga menyarankan kepada investor agar lebih berhati-hati dalam menganalisis laporan keuangan, mengingat adanya faktor lain yang mungkin mempengaruhi income smoothing. Lalu perusahaan diharapkan juga membuat kebijakan yang lebih strategis terkait praktik income smoothing. Dan untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan cakupan sektor industri yang lebih luas seperti sektor pertambangan, perbankan atau properti, serta menambah periode penelitian dan memasukkan variabel-variabel lainnya. Menurut saya sendiri, artikel ini memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Dari segi kelebihan, artikel ini membahas topik yang sangat relevan dalam dunia bisnis dan investasi, yaitu income smoothing, yang berkaitan erat dengan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan periode waktu yang relatif terbaru, yaitu 2017 sampai dengan 2019, dibanding penelitian sebelumnya yaitu 2016 sampai dengan 2018. Selain itu, penulis juga membandingkan hasil penelitiannya dengan berbagai penelitian sebelumnya. Hal ini penting untuk memperkuat teori, menemukan gap penelitian, serta meningkatkan validitas, dan juga membuat penelitian lebih relevan dan kredibel. Sedangkan dalam sisi kekurangan, artikel hanya menguji 3 variabel independen, yaitu kepemilikan kas, rasio pengungkit, dan margin laba bersih, yang dimana hal ini membatasi ruang lingkup analisis, sehingga kurang memberikan hasil yang maksimal. Lalu yang kedua, meskipun telah ada penjelasan terkait mengapa ketiga variabel tidak berpengaruh secara signifikan, masih terkesan umum dan kurang mendalam. Dan yang terakhir yaitu pada bagian metode penelitian disebutkan bahwa penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Namun pada bagian hasil dan pembahasan, penelitian ini menggunakan atau mengaplikasikan uji-uji statistik. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepemilikan kas, rasio pengungkit, dan juga margin laba bersih terhadap praktik perataan laba di sebuah perusahaan. Dan mungkin saja, praktik perataan laba dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya selain ketiga hal yang disebutkan dalam artikel ini. Perataan laba merupakan sebuah hal penting bagi perusahaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk membantu mengurangi fluktuasi laba, meningkatkan citra perusahaan, dan juga mempengaruhi persepsi dari investor. Berikut merupakan ringkasan singkat atas review artikel yang telah saya lakukan. Jadi topik yang saya pilih yaitu mengenai perataan laba dengan judul artikel pengaruh kepemilikan kas, rasio pengungkit, dan margin laba bersih terhadap income smoothing. Artikel ini membahas mengenai praktik perataan laba atau income smoothing sebagai strategi manajemen dalam menciptakan citra keuangan positif di mata investor. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan dilengkapi beberapa uji-uji statistik. Dan atas uji-uji tersebut menunjukkan hasil analisis di mana ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap income smoothing atau perataan laba. Artikel ini memiliki kelebihan dari sisi relevansi topik dan kelengkapan analisis statistik, namun memiliki kekurangan dalam jumlah variabel, pendalaman pembahasan, dan ketidaktepatan penyebutan jenis penelitian. Sekian pemaparan dari saya, dan perlu diketahui bahwa seluruh hal yang saya paparkan dalam video ini merupakan murni hasil pemikiran saya sendiri. Apabila terdapat hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih.